Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya bersama Bimbel Kita Lulus. Pada video ini kita akan membahas guru belajar Kemendikbud, yaitu cara belajar modul P3K karakteristik peserta didik. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu guru dan juga teman-teman pejuang P3K mudah memahami dan juga menguasai modul karakteristik peserta didik. Untuk itu, silakan Bapak Ibu simak sampai selesai. Yang pertama adalah karakteristik peserta didik, di mana karakteristik peserta didik itu adalah seluruh pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan. Pola kelakuan atau kemampuan peserta didik itu menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Di dalam modul P2 tentang karakteristik peserta didik, karakteristik peserta didik itu memiliki 12 ragam, ada 12 ragam. Antara lain etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan juga perkembangan motorik. Ke-12 ini nanti akan kita bahas secara singkat, padat, dan juga jelas supaya Bapak Ibu semua bisa mudah memahaminya. Ragam karakteristik yang pertama adalah etnik. Ragam etnik ini sendiri meliputi keragaman dalam hal suku bangsa. Misalkan dalam satu kelas terdiri dari etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, Bali maupun etnik yang lainnya. Dan pendidik itu dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat di dalam kelasnya. Kemudian data tentang keberagaman etnik ini menjadi informasi yang sangat berharga bagi guru atau pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Contohnya, Pak Ardi itu seorang pendidik di kelas 6 SD yang peserta didiknya terdiri dari etnik Jawa semua atau Sunda semua. Nah, tentunya tidak sesulit ketika menghadapi peserta didik dalam satu kelas yang multi etnik. Misalkan dalam satu kelas ada etnik Jawa, Sunda, Bali, Minang, dan sebagainya. Ragam yang berikutnya adalah kultural. Nah, kultural ini erat kaitannya dengan budaya. Budaya yang ada di masyarakat itu sangatlah beragam, meliputi kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan juga adat istiadat. Dan pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau di kelasnya. Misalnya, Pak Irwan seorang pendidik di salah satu SMA. Ketika menjelaskan materi pelajaran, maka Pak Irwan perlu mempertimbangkan keberagaman budaya tersebut, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh semua peserta didik, atau tidak hanya berlaku untuk budaya tertentu saja. Ragam yang berikutnya adalah status sosial. Nah, siswa dalam satu kelas itu biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang orang tuanya wirausaha, ada yang pegawai negeri, ada yang pedagang, petani, dan juga mungkin ada yang buruh. Nah, guru itu jangan sampai membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya. Juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Jadi jangan sampai status sosial itu menjadi kendala guru dalam memberikan pembelajaran. Semuanya mempunyai hak yang sama. Ragam yang berikutnya adalah minat. Nah, minat belajar ini merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran dan perlu untuk selalu ditingkatkan. Implikasinya dalam proses pembelajaran terutama di abad 21 ini, pendidik dapat menerapkan berbagai model pembelajaran yang menyenangkan, menantang dan inovatif, menyampaikan tujuan atau manfaat mempelajari suatu tema atau mata pelajaran, serta menggunakan beragam media pembelajaran. Itu semua untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Ragam yang berikutnya adalah perkembangan kognitif. Nah,
tingkat perkembangan kognitif ini yang dimiliki siswa akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasinya. Nah, menurut Piaget itu ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama itu adalah tahap sensori motorik. Ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap praoperasional. Ini usia 2 sampai 7 tahun. Ini biasanya pada anak usia TK. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Itu di usia 7 sampai 11 tahun. Ini umumnya terjadi pada siswa SD. Kemudian yang keempat, tahap operasional formal. Ini terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun dan umumnya terjadi pada siswa SMP dan SMA. Nah, Bapak Ibu guru harus hafal 4 tahap perkembangan kognitif ini. Karena ini sering kali keluar dalam ujian. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu yang mempunyai rekan atau saudara yang ingin mencari bimbel CPNS, silahkan gabung di bimbel Kita Lulus. Kita ada diskon sampai 50% plus bonus pulsa belajar sampai 100.000 dan juga free tryout gratis. Buruan karena promo ini hanya berlaku sampai 31 Maret 2021. Untuk pendaftaran silahkan komen di kolom komentar. Ragam yang berikutnya adalah kemampuan awal peserta didik. Nah, untuk kemampuan awal ini nanti akan kita bahas sedikit lebih panjang dari yang lainnya. Kemampuan awal itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang harus dimiliki dulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang baru. Contohnya, sebelum belajar pembagian, maka siswa itu harus menguasai terlebih dahulu konsep pengurangan. Jika kemampuan awal peserta didik telah diketahui, maka guru dapat menetapkan dari mana pembelajarannya akan dimulai. Dan cara untuk mengetahui kemampuan awal itu adalah melalui tes awal dan teknik non-tes seperti misalnya dengan cara wawancara. Kemudian, untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik itu bisa dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama melalui tes awal, dan yang kedua melalui analisis instruksional atau analisis pembelajaran. Untuk yang tes awal, contohnya sebagai berikut. Ardi itu seorang guru sekolah dasar. Ketika akan melaksanakan proses pembelajaran, topiknya tentang darah, diawali dengan melakukan tes awal atau pretest terlebih dahulu. Hasilnya, soal yang membahas golongan darah dan fungsi darah sudah dapat dijawab dengan baik. Namun siswanya belum mampu menjawab soal yang berkaitan tentang komponen-komponen darah, proses peredaran darah, dan penyakit yang mempengaruhi peredaran darah. Nah, atas dasar data ini, guru dalam melakukan pembelajarannya difokuskan pada komponen-komponen darah, proses peredaran darah, dan penyakit yang mempengaruhi peredaran darah. Sedangkan untuk yang golongan darah dan fungsi darah tidak perlu dibahas detail lagi. Kenapa tidak perlu dibahas detail lagi? Karena sudah bisa dijawab siswa dengan baik pada saat tes awal. Jadi pembelajarannya nanti akan lebih efektif dan juga efisien. Lalu bagaimana dengan identifikasi melalui analisis instruksional atau analisis pembelajaran? Contohnya seperti berikut. Pak Yudi akan melakukan pembelajaran tentang topik darah. Kemampuan yang akan dicapai peserta didik yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian darah, golongan darah, komponen darah, fungsi darah, dan penyakit yang mempengaruhi peredaran darah. Nah, berdasarkan hierarki kemampuan ini, maka kemampuan menjelaskan pengertian darah akan jadi kemampuan awal yang harus dimiliki ketika akan membahas golongan darah dan seterusnya. Selanjutnya, ragam karakteristik yang berikutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar ini adalah cara yang cenderung digunakan oleh siswa dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator atau pemberi informasi. Gaya belajar itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual, di mana siswa akan lebih mudah dan baik jika belajar melalui visual atau penglihatan. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar auditif.
Nah, di sini siswa akan lebih mudah dan sukses jika belajar melalui pendengaran. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, di mana siswa akan lebih mudah jika belajar dengan cara bergerak, menyentuh atau meraba, melakukan, dan sebagainya. Karakteristik yang berikutnya adalah motivasi. Motivasi ini adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi atau tidak di dalam belajar itu dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, kualitas keterlibatannya dalam pembelajaran. Yang kedua, perasaan dan keterlibatan afektif peserta didik. Dan yang ketiga, upaya peserta didik untuk senantiasa memelihara atau menjaga motivasi yang dimiliki. Karakteristik yang berikutnya adalah perkembangan emosi. Emosi ini adalah tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh, misalnya otot menegang dan juga jantung berdebar. Dan emosi ini sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Dan sebagai guru atau pendidik, dalam melakukan proses pembelajaran itu perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira, dan tidak memberi rasa takut kepada peserta didiknya. Karakteristik yang berikutnya adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik itu merupakan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat, kemampuan untuk saling berkomunikasi dan juga bekerja sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, serta status sosial ekonomi. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik antara lain, yang pertama dengan melaksanakan pembelajaran kolaboratif, dan yang kedua dengan melaksanakan pembelajaran kooperatif. Karakteristik yang berikutnya adalah perkembangan moral dan spiritual. Menurut Kohlberg, perkembangan moral anak atau peserta didik itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap prekonvensional. Ini terjadi pada usia 6-10 tahun. Kemudian yang kedua adalah tahap konvensional. Ini terjadi pada usia 10-17 tahun. Dan yang ketiga adalah tahap post konvensional, di mana ini terjadi pada usia 17-28 tahun. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap religius atau spiritual antara lain dengan metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, dan juga dengan pembinaan akhlak. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencari cara mudah menguasai modul yang lain, silakan klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Selanjutnya, karakteristik yang terakhir adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik itu diartikan sebagai perkembangan gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Nah, perkembangan motorik ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar itu merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh. Contohnya, melompat, berlari, berenang, memanjat, menendang, dan sebagainya. Yang kedua adalah motorik halus. Yang dimaksud motorik halus itu adalah gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu saja. Misalnya, menempel, mengikat, menulis, dan sebagainya.